kembali. Iya, biasanya kata kembali itu identik sama hal dalam konteks jual beli ya. Kalau kita pergi ke warung, kita belanja, itu pasti ada kembalian. Tapi kan kembali yang saya maksud, saya nggak nambahin imbuhan an. Itu cukup dengan kata dasar kembali, seperti Mas dan saya yang kembali ke sosmed ini setelah vakum beberapa bulan ya, atau 1 tahun terakhir. Ya, kalau di postingan-postingan sebelumnya kita coba deliver via teks sama foto, ini kita coba gaya baru ya. Iya. Via audio dan juga mungkin nanti ada tambahan voice atau suara-suara kita ya. Oh iya, betul juga sih ya. Tapi pertanyaan gue jadi menarik nih ya. Dengan kembali ini, lu malah berpikiran dengan gaya baru. Apakah mesti kembali itu kita harus punya hal yang baru? Pada umumnya kalau orang kembali itu kan identik bergerak ya, dari titik satu ke titik yang lain. Pun konteksnya juga dari titik A ke titik B lalu kembali ke titik A. Oke. Jadi kita bilang bukan cuma pergerakan tapi juga perjalanan. Kembali juga identik sama pulang. Oh. Nah, jadi kalau pulang harus membawa suatu hal yang baru kan nggak banyak juga orang kalau pulang kantor ganti motor, Enggak juga sih. ganti mobil, Enggak juga bawa istri baru, Enggak juga bawa sih. suami baru, Enggak juga. anak jadi 14 Enggak kan juga sih. enggak ya. Jadi Kalau pulang tuh lebih ke buah tangan kali ya. buah tangan Buah yang ada di tangan. bukan dong, Bukan ya. tapi bawa bingkisan. Bingkisan. Iya, jadi mungkin ini juga jadi bentuk bingkisan kita setelah lama nggak ngepost nih. Nah, untuk teman-teman kita. Oh, ya. Jadi kalau sebelumnya kita post soal hal-hal yang berbau psikologis, seputar psikologi, kali ini kita tetap di tema yang serupa gitu. Kita coba deliver hal-hal yang berkaitan sama psikologi. Tentunya kan bukan cuman karena sosmed tuh rame yang mental health itu ya, tapi memang psikologi manusia itu kan menarik. Karena selama gua wajibnya 4 tahun kuliah, tapi ternyata gua adalah orang yang senang melakukan perjalanan, akhirnya gua kuliahnya 5 tahun. Ya itu kan telat kuliah. Oh, itu namanya telat lulus. ya? Itu namanya telat Bukan lulus. karena saya mau perpanjang ya. Bukan karena Anda senang perjalanan. Bukan. Dalam 5 tahun gue kuliah psikologi itu, yang awalnya gue cuma tahu psikologi adalah psikologi. Ternyata 5 tahun kuliah, psikologi itu banyak mas cabangnya. Ada, kalau ngomongin masyarakat berarti kita ngomongin psikologi sosial. Kalau kita ngomongin tentang anak-anak, itu ada namanya psikologi anak. Terus kalau ngomongin dewasa ada psikologi dewasa, yang akhirnya dirangkum dalam satu buku, psikologi perkembangan. Dan ada juga kalau ngomongin hal-hal yang kita tahu tuh tentang orang sakit jiwa atau orang dalam gangguan jiwa, itu dalam psikologi klinis atau abnormal ya. Ternyata psikologi itu banyak. Jadi bukan cuman hal-hal yang tadi lu sebutin juga, tapi sebenarnya apapun kejadian, apapun perasaan, apapun yang kita temuin, yang intinya selalu ada di sekitar diri kita, itu erat kaitan sama hal-hal psikologis. Kayak misalnya, sebelum kita lanjut ya, psikologi itu kata dasarnya dari psycho dan logos, dari bahasa Yunani ya. Oh iya benar ya, benar dong. Psycho artinya jiwa, logos artinya ilmu, berarti ilmu jiwa. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Nah tapi kan kalau kita ngomongin ilmu jiwa nih, kan jiwa nggak kelihatan. Oh iya. Iya dong, jiwa tuh nggak ada bentuknya. Kita nggak pernah ngelihat jiwa berterbangan gitu kan, nggak ada ya. Mungkin setan. Iya. Itu kan bukan jiwa, tapi kalau orang bilang itu roh ya, kita nggak tahu. Iya. Tapi intinya jiwa itu nggak ada bentuknya. Namun psikologi itu sendiri mempelajari tentang bagaimana manusia menjadi refleksi daripada jiwa itu sendiri. Intinya jiwa itu ada di dalam diri kita.
ya mungkin terdampak dari hal-hal di luar lingkungan atau di luar diri kita itu sendiri maupun yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Berarti yang Mas maksud itu psikologi kepribadian ya? Ya betul, itu juga bagian daripada bidang ilmu psikologi. Tapi lepas daripada itu, kalau kita mungkin dengar nih hal-hal yang pada umumnya kita temuin soal HRD, Oh iya. wah itu kan psikologi tuh. Iya. Yang intinya sih bukan cuman ngitung soal ngasih gaji berapa Iya. atau soal absensi, tapi sebenarnya bisa lebih luas lagi. Iya. Namun juga hal-hal lain gitu, misalnya kayak gimana gaya kita komunikasi, Iya. gimana gaya kita interaksi, itu juga kan bagian daripada bidang ilmu psikologi sebenarnya. Walaupun istilahnya memang banyak diambil dari bahasa-bahasa asing gitu. Jadi mungkin kita belum begitu familiar sama istilah-istilah tersebut gitu. Tapi kalau ngomongin balik lagi ke kembali ya, Iya. dan juga tadi psikologi, menurut lo kalau dalam psikologi atau mungkin diri lo sendiri bos, kembali ini erat sama apa? Kalau gua ngomong kata kembali, berarti gua udah dalam tahap capek dan nggak tahu lagi mau ngapain. Maka dari itu, gua menggunakan kata kembali. Oh ini berarti lu kembali, konteksnya istirahat, kembali pulang, Iya, rehat. iya. Jadi kalau menurut lu setelah lu kehabisan energi atau tenaga, lu harus recharge. Betul. Nah kalau ngomongin konteks recharge, itu ada orang yang kita pasti belakangan ini ramai banget diperbincangkan. Ada yang selalu ngomong introvert sama extrovert. Wah, itu menarik. Saya mau ketawa. Loh. Kenapa? Karena banyak orang menggunakan alasan atau pembenaran diri dengan kata introvert, padahal sebenarnya dia memang gak nyaman ngobrol di situ atau tidak suka dengan orang-orang itu. Ada tuh, sorry, gue introvert. Nah, terus kalau misalnya ekstrovert, dia pakai dengan kata pembenarannya kalau dia cerewet, berisik, nggak tahu sopan santun, nih gue ekstrovert. Oke. Jadi itu yang gue agak tersentil karena gue kuliah 5 tahun gitu psikologi kan. Jadi Apa kadang hubungannya? gini, hubungannya adalah kadang kalau ngelihat mereka menggunakan istilah-istilah itu yang sebenarnya istilah itu definisinya bukan itu, yang mengakibatkan jadinya apa? Labeling pada dirinya sendiri. Self labeling. Ya, atau labeling kepada orang lain yang padahal belum tentu dia itu introvert atau extrovert. Atau mungkin yang di tengah-tengahnya ambivert kan, itu juga ada Ya, yang itu lagi moderat ya. juga. Ya, tapi intinya sih kalau dua aspek dua karakteristik kepribadian itu kan konteksnya gimana satu individu nge-recharge Ya, dirinya gitu. Umumnya kalau yang introvert tuh recharge sama hal-hal yang dia memang butuh sendiri untuk recharge energinya gitu. iya betul. Tapi kalau extrovert dia butuh lingkungan butuh sosialisasi untuk recharge dirinya. Dirinya. Ya intinya sih sebenarnya itu. dua hal tadi. Iya. Cuman mungkin banyak orang yang salah penggunaannya. Iya. Ada juga yang sempet rame mungkin ini di zaman 2008-an. Apa tuh? Ini gue inget banget selalu nempel di status Facebook ataupun di tweet-tweet rekan-rekan kita. Iya. Insomnia. Aduh, Gimana tuh? itu surya maksudnya. Oh, bukan. Dong, bukan surya insomnia. Oh iya, iya. Tapi insomnia nggak bisa tidur. Nah, kalau misalnya kita bahas insomnia dan yang mereka gunakan kata insomnia itu tuh sebenarnya kalau gue bilang, menurut gue ya, itu udah salah. Kenapa salah? Karena insomnia yang mereka maksud adalah mereka nggak bisa tidur karena dari pagi sampai siangnya atau siang sampai sorenya mereka tidur. Oke. Itu ngomongin tentang jam tidur yang berubah. Contoh kejadian jam yang tidur berubah itu kan orang-orang yang mungkin kerja shift malam, ya nggak mungkin dia tidur malam dong. Yang ada kan dipecat, makanya dia tidur siang atau tidur sore. Nah, insomnia yang sesungguhnya itu kan orang yang memiliki apa ya,
stres. Sampai itu dia gak bisa tidur karena memikirkan itu terus. Tetapi jam tidurnya yang harusnya yang paling cukup itu kan 6-8 jam, dia hanya tidur 3 jam, 2 jam. Dan saat bangun dia tetap melakukan aktivitas dia, tanggung jawab dia di pagi sampai siangnya itu. Nah, efek dari insomnia itu adalah karena dia kurang tidur, dia kelelahan. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab dia dalam lingkungannya dia tidak dapat terlaksana. Oke, jadi kalau menurut lu sebenarnya kalau insomnia itu bukan kebiasaan tidur di siang hari yang kemudian ngeganti pola tidur di malam hari. Bukan. Atau mungkin orang-orang yang memang punya kebiasaan begadang. Iya. Tapi sebenarnya kalau menurut lu tadi, insomnia itu relate sama hal-hal yang konteksnya stressful yang akhirnya ganggu jam tidur. Iya. Gitu kalau menurut lu ya. Tapi juga ternyata banyak pada masa waktu itu orang-orang yang pakai istilah insomnia. Iya. Yang padahal mah ya memang mereka begadang aja. Iya. Gitu. Yang akhirnya bangunnya juga siang-siang Iya. juga, telat. Waktu kan kita zaman sekolah ya 2008-an tuh. Iya. Akhirnya pada telat datang sekolah. Atau mungkin yang juga sempat booming tuh kalau lu ingat kasusnya Marsyanda. Oh. Waktu itu kan relate banget istilah bipolar. Oh iya, bipolar Hampir ya. semua orang mungkin menganggap dirinya entah self labeling ke dirinya bipolar atau mungkin ngecap diri orang lain itu bipolar. Tapi pada umumnya ternyata banyak istilah yang mungkin definisinya apa atau yang dimaksudkan apa, tapi ternyata kurang tepat digunakan sama para kaula muda lah, istilahnya, orang-orang seumuran kita pada waktu itu. Tapi intinya mungkin itu juga jadi bagian daripada goal kita sharing di akun ini gitu. Betul. Hal-hal yang konteksnya Salah dalam menggunakan atau kurang tepat mungkin ya, karena efek dari misalnya kita pelajaran psikologi itu kan labeling itu tuh contoh terjadi kalau dalam masa anak-anak gitu kan. Kalau misalnya kita labeling anak kita, kamu tuh bodoh, setiap hari kita ngomong kata bodoh, anak itu tuh mempercayai bahwa dirinya bodoh. Akhirnya kepercayaan dirinya rendah ya. Itu yang gue bilang. Nah, kan menariknya adalah waktu yang tadi setelah insomnia terus bipolar, sebenarnya orang itu tuh nggak mampu mengendalikan dirinya, maka pembenarannya adalah bipolar karena dia mencari di Google definisi bipolar itu yang cuma kalimat itu hanya satu kalimat itu mungkin terdiri cuma beberapa kata dan langsung mencapkan dirinya, padahal kan ada sebenarnya tugas-tugas orang itu yang mencap dirinya atau bukan mencap ya, mendiagnosa bahwa memang kamu maksud lu ini. ada profesi yang sebenarnya Ada. berkompeten untuk memberikan diagnosa ya. Iya, diagnosa. Ya itulah yang namanya orang psikolog itu. Cuma kan masih banyak juga yang tidak tahu bedanya psikolog, psikologi sama psikiater. Nah, efek dari yang pembenaran diri itu kan jadinya lucu kan. Sebenarnya dia nggak mampu mengendalikan dirinya dalam lingkungan sosial, terus dengan menyebut kata saya bipolar, jadi dia meminta pembenaran diri atau biar orang-orang tuh memaklumi perbuatannya dia. Oh gitu ya. Itu contohnya lagi misalnya ngomongin istilah psikologi adalah kleptomania. Ya kan, ada orang-orang yang suka ngambil barang, ya kan, atau nyolong barang terus disebutnya dia mah klepto. Itu istilah 2000-an banget ya. Padahal dia bukan klepto, dia memang maling. Karena konteks yang gue pelajarin, klepto itu dia senang ya, ada mengambil barang orang dan dia merasa puas. Tapi kalau maling, dia bukan merasa puas mengambil barang, dia ada kebutuhan, ada dorongan. Emang butuh duit ya. Iya kan, dengan ngambil barang itu dia jual, dia gunakan uang. Ya, jadi klepto kalau tadi secara garis besar sebenarnya bukan soal ngambil barangnya tapi soal intens di balik itu, apakah dia memang sebenarnya butuh duitnya atau memang dia ngincar kepuasannya gitu. Kayak misalnya dulu juga era-era 2000-an awal tuh mungkin di lingkungan terutama Bekasi ya, ada beberapa kasus soal maling pakaian dalam. Terus juga ada hal-hal yang konteksnya
perintilan-perintilan yang diambilin gitu, tapi dikumpulin gitu. Intinya dia bukan jual barang yang diambil, Bukan. tapi ada kepuasan untuk mengambil barang. Tadi mungkin itulah yang istilah yang cukup tepat untuk kleptomania. Iya, tapi kalau bapak atau mas bilang nyolong pakaian dalam itu udah bukan klepto mas. Tapi apa, Mas? Itu udah ada penyimpangan seksual. Oke, mungkin tapi itu dibahas di sesi yang lain gitu. Iya, karena kita akan kembali dengan ya format-format baru ya. Iya. Hal yang masih berkaitan sama psikologi Iya. dan lingkup yang lebih luas lagi. Hmm, Mungkin pembicaraan kita itu aja ya, ya, karena ternyata panas Bekasi iya betul. Bekasi panas. dan rumah lu kayaknya nggak ada AC-nya ya, Bos. Iya, mungkin dari sini kita bisa membeli AC. Oke, tetap tonton biar Leo bisa tetap beli AC. Ya.